Waspada peringatan dini BMKG, hujan lebat dan angin kencang di Indonesia 12-13 Desember 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk tanggal 12 dan 13 Desember 2025. Status siaga untuk hujan lebat sangat lebat dan waspada untuk hujan sedang lebat di beberapa provinsi Indonesia. BMKG menginformasikan bahwa hujan sangat lebat diperkirakan akan mengguyur beberapa wilayah di Indonesia, antara lain di sejumlah provinsi Sumatera. Peringatan ini dikeluarkan dengan status siaga untuk hujan sangat lebat, yang menunjukkan bahwa potensi bencana hidrometeorologi dapat meningkat di daerah-daerah tersebut. Peringatan dini waspada hujan sedang hingga lebat. Peringatan dini dengan status waspada hujan sedang hingga lebat pada 12-13 Desember 2025 muncul untuk wilayah berikut. Jumat, 12 Desember 2025. Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan. Sabtu, 13 Desember 2025. Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Selatan. Peringatan dini siaga hujan lebat hingga sangat lebat. Peringatan dengan status siaga hujan sangat lebat pada tanggal 12 dan 13 Desember 2025 diberikan untuk wilayah berikut. Jumat, 12 Desember 2025. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Lampung, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Sabtu, 13 Desember 2025. Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Tengah, Papua Pegunungan. Selain memperingatkan tentang datangnya hujan dengan intensitas beragam di sejumlah wilayah, BMKG juga memberikan peringatan dini untuk angin kencang pada 12-13 Desember 2025 yang akan menerjang wilayah Banten. Waspada gempa bermagnitudo 2,2 guncang area timur laut Banyuwangi. Aktivitas seismik kecil masih terpantau stabil. Wilayah Jawa Timur kembali mencatat aktivitas tektonik menjelang siang hari. Pada 12 Desember 2025, pukul 12.48:09 WIB, BMKG merilis informasi terjadinya gempa dengan magnitudo 2,2 yang berlokasi pada 7,79 derajat LS dan 114,66 derajat BT, atau sekitar 58 km di timur laut Banyurangu, Jawa Timur. Gempa tersebut berada pada kedalaman 11 km, yang tergolong sebagai gempa dangkal. Walaupun magnitudonya rendah, gempa-gempa dangkal seperti ini tetap penting dicatat karena bisa menandai adanya gerakan kecil pada sumber-sumber sesar aktif di sekitar perairan Selat Bali dan jalur subduksi selatan Jawa. Namun, hingga laporan ini disusun, belum ada informasi mengenai getaran yang dirasakan masyarakat dan gempa ini dinilai tidak berpotensi menimbulkan kerusakan. Banyuwangi dan wilayah pesisir timur ujung Jawa memang berada dekat dengan zona pertemuan lempeng Indo-Australia dan Eurasia yang membuat aktivitas seismik wajar terjadi dari waktu ke waktu. Pergerakan tektonik kecil seperti ini juga menjadi bagian dari proses pelepasan energi alami yang terus dipantau oleh sensor-sensor BMKG. Masyarakat diimbau tetap tenang, sekaligus terus mengikuti pembaharuan resmi BMKG, karena data awal seperti ini bisa mengalami revisi seiring masuknya lebih banyak data dari jaringan seismograf. Disclaimer BMKG,
Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data. Berikut tindakan yang perlu Anda lakukan saat terjadi gempa. Saat gempa terjadi, berusahalah untuk tidak panik dan tetap tenang. Tarik napas dalam-dalamnya, lalu lihatlah keadaan sekitar dan pilihlah tempat yang aman untuk berlindung. Jika pada saat gempa sedang berada di dalam penginapan, berusahalah menyelamatkan diri dan orang yang ada di sekitarmu. Berlindung di bawah meja adalah tempat terbaik untuk melindungi diri dari benda-benda yang berjatuhan akibat gempa. Setelah itu, lindungi kepala dengan benda empuk. Misalnya bantal, helm, papan, atau yang paling praktis kamu bisa menggunakan kedua tangan dengan posisi tertelungkup. Jika pada saat gempa terjadi kamu sedang berada di luar ruangan, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah bergerak menjauhi gedung dan tiang lantas menuju daerah terbuka. Tetap tenang dengan menarik napas dalam-dalam dan jangan lakukan apapun. Sebab, biasanya setelah gempa pertama akan terjadi gempa susulan. Jika saat itu kamu sedang berada di kerumunan, biasanya akan terjadi kepanikan. Untuk menghindari hal tersebut kamu bisa perhatikan arahan petugas penyelamat dan usahakan langsung menuju ke tangga darurat untuk menuju ke daerah terbuka. Jika gempa terjadi saat kamu sedang berada di gunung, bergeraklah menuju daerah lapang untuk berlindung. Hindari daerah dekat lereng karena ada kemungkinan akan menimbulkan longsor dan mengancam keselamatan jiwa. Gempa di bawah laut bisa menimbulkan gelombang tsunami. Jika gempa itu terjadi, bergeraklah ke dataran yang lebih tinggi. Bagi yang sedang melakukan perjalanan saat terjadi gempa, berpeganglah erat agar tak terjatuh. Berhentilah di tempat yang lapang dan berhentilah di sana. Laut Selatan Jawa Timur kembali berguncang. Gempa M3,5 terjadi di barat daya Lumajang. Aktivitas seismik di kawasan Laut Selatan Jawa Timur kembali terpantau. Pada 12 Desember 2025, pukul 13.06.52 waktu Indonesia Barat, BMKG melaporkan terjadinya gempa bumi dengan magnitudo 3,5 yang berpusat di 9,11 derajat lintang selatan dan 113,09 derajat bujur timur, atau sekitar 109 km barat daya Lumajang, Jawa Timur. Gempa ini terjadi pada kedalaman 62 km, yang menunjukkan karakteristik gempa menengah. Pada kedalaman seperti ini, getaran biasanya tidak terlalu kuat di permukaan, namun tetap penting dipantau sebagai bagian dari aktivitas tektonik berkelanjutan di zona subduksi selatan Jawa. Hingga saat ini, belum ada laporan adanya guncangan yang dirasakan oleh warga, dan gempa ini diperkirakan tidak berdampak signifikan bagi masyarakat Lumajang maupun wilayah sekitar. Namun keberadaan gempa-gempa kecil hingga menengah seperti ini menunjukkan bahwa dinamika pergerakan lempeng Indo-Australia dan Eurasia di kawasan tersebut tetap berlangsung aktif. Perairan selatan Jawa Timur memang merupakan salah satu jalur tektonik paling sibuk di Indonesia. Karena itu, BMKG terus memonitor setiap aktivitas untuk memastikan informasi yang cepat dan akurat bagi masyarakat. Tetap tenang, tetap waspada, dan ikuti pembaharuan resmi dari BMKG apabila ada perkembangan lanjutan. Adapun diketahui getaran gempa diukur dalam skala MMI. Berdasarkan skala MMI yang dikutip dari laman BMKG, berikut info MMI yang dapat dipelajari. 1 MMI. Getaran gempa tidak dapat dirasakan kecuali dalam keadaan luar biasa oleh beberapa orang. 2 MMI. Getaran atau goncangan gempa dirasakan oleh beberapa orang, benda-benda ringan yang digantung seperti lampu gantung bergoyang. 3 MMI. Getaran gempa dirasakan nyata dalam rumah. Getaran terasa seakan-akan ada naik di dalam truk yang berjalan. 4 MMI. Pada saat siang hari dapat dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, di luar rumah oleh beberapa orang, gerabah pecah, jendela pintu bergoyang hingga berderik dan dinding berbunyi. 5 MMI. Getaran gempa bumi dapat dirasakan oleh hampir semua orang, orang-orang berlarian, gerabah pecah, barang-barang terpelanting, tiang-tiang dan benda besar tampak bergoyang, bandul lonceng dapat berhenti. 6 MMI. Getaran gempa bumi dirasakan oleh semua orang. Kebanyakan orang terkejut dan lari keluar, plester dinding jatuh dan cerobong asap di pabrik rusak, kerusakan ringan. 7 MMI. Semua orang di rumah keluar. Kerusakan ringan pada rumah dengan bangunan dan konstruksi yang baik. Sedangkan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik terjadi retakan bahkan hancur, cerobong asap pecah. Dan getaran dapat dirasakan oleh orang yang sedang naik kendaraan.
Telepan MMI. Kerusakan ringan pada bangunan dengan konstruksi kuat. Keretakan pada bangunan dengan konstruksi kurang baik, dinding terlepas dari rangka rumah, cerobong asap pabrik dan monumen roboh, air berubah keruh. Sembilan MMI. Kerusakan pada bangunan dengan konstruksi kuat, rangka rumah menjadi tidak lurus, banyak terjadi keretakan. Rumah tampak bergeser dari pondasi awal. Pipi-pipa dalam rumah putus. 10 MMI. Bangunan dari kayu yang kuat rusak, rangka rumah lepas dari pondamennya, tanah terbelah rel melengkung, tanah longsor di tiap-tiap sungai dan di tanah-tanah yang curam. 11 MMI. Bangunan-bangunan yang sedikit yang masih berdiri. Jembatan rusak, terjadi lembah. Pipa dalam tanah tidak dapat terpakai sama sekali, tanah terbelah, rel sangat melengkung. 12 MMI. Hancur total, gelombang tampak pada permukaan tanah.